Si Sarwenda sama Ruben jadi keseret-seret di situ. Iya kan Kuncen yang ngomong, katanya saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini. Dia bilang Sarwenda. Iya, Sarwenda termasuk di situ. Banyak juga. Enggak, dia bilang Ruben juga ke situ. Enggak, Ruben enggak. Oh, Ruben enggak. Enggak, Sarwenda aja. Sarwenda. Nah, tunggu, tahan dulu, Bos. Itu soalnya kan di video yang gue tangkap mereka memang pernah bikin konten. Mereka nih rame. Iya, benar. Ada Sarwenda, ada saudaranya Ruben ya. Betul. Ya kayak konten YouTube mereka gitu. Betul. Gua duga juga mungkin dia bikin konten dan menjalankan ritual sesuai yang Kuncennya ajarkan. Iya. Untuk konten kayaknya. Iya, untuk konten kan. Tapi gitu. ditangkapnya mungkin sama Kuncennya itu menjalankan ritual juga gitu. Nah, yang lu tangkap kalau maaf ya, si beliau ini pas kesana sering atau cuman sekali pas bikin konten? Itu nggak nanya ke situ, nggak berkali-kali atau gimana gitu. Iya, karena memang gue pengen ngasih tahu aja, ini loh yang dijual kuncen-kuncen sini, nama-namanya gitu Bang sebenarnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai video serta isu yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas pernyataan Marcel Radival pesulap merah terkait isu yang menyeret nama Sarwenda, Ruben Onsu hingga Presiden Joko Widodo dalam perbincangan soal Gunung Kawi, pesugihan, dan berbagai tudingan yang viral di media sosial. Benarkah semua isu itu memiliki dasar yang kuat atau justru banyak informasi yang selama ini dipelintir? Di video ini juga ada perkembangan terbaru berupa klarifikasi dari berbagai pihak yang membuat sudut pandangnya menjadi jauh lebih menarik untuk dibahas. Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ke masyarakat bahwa kalau memang mereka-mereka yang disebutin ini enggak ke situ untuk ritual atau memang liburan keluarga doang, ya klarifikasi gitu. Makanya gue nggak sensor sama sekali. Tapi jauh di lubuk hati lu pribadi ya. Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih Bang kayaknya. Kalau menurut lu lebih ke konten? Iya. Gue kenal sama Rubennya kan, cukup dekat kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu yang bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya kayak beliau. Iya kayak gini. Tapi skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Masa? Iya, skripnya semua menjurus. Tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa, tapi menjurusnya ke sana. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Iya. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Artis siapa sih? Kredibilitas narasumbernya bagaimana? Nah itu, saya juga curiga kan banyak konten-konten kayak gitu yang karena memang. Karena gue denger narasumbernya sakit ya. Dengernya setelah skripnya itu. Gitu. Lu merasa itu skrip? Gue merasa skrip karena banyak teman-teman stand up komedi yang diundang-undang ke channel-channel horor-horor gitu kan, dibayar 350.000 dikasih skrip buat cerita horor. Dugaan gitu. Iya, dugaannya sangat kuat karena memang dia cuma cerita di situ doang dan nggak mau mengungkapkan siapa. Karena kalau berbicara sesuai fakta di Indonesia itu kan dilindungi oleh hukum kan. Jadi dia nyebutin nama artisnya pun nggak apa-apa harusnya. Iya kalau fakta. Gitu. Kalau fakta, kayak channel saya kan, saya nggak sensor loh. Pak Jokowi saya tampilin namanya. Kenapa saya nggak takut? Karena itu fakta. Iya, paham. Banyak banget netizen-netizen dan masyarakat Indonesia yang minta tanggapan saya terkait bintang tamu yang hadir di channelnya Jejak Backpacker yang ngaku-ngakunya jadi asisten artis tertentu dan dia tidak menyebutkan siapa artisnya. Dan parahnya netizen ini menduganya itu adalah asistennya Sarwenda, asistennya Ruben dan semacamnya. Ini kasihan gitu. Dan di situ akibat cerita dungunya banyak masyarakat Indonesia yang jadi percaya seolah-olah pesugihan itu beneran ada yang tumbal. Tuh buktinya dari cerita ini beneran kan tuh pesugihan itu yang ditumbalin AIWO. Buktinya tuh si Fitri itu, si asisten itu setelah si majikannya ke Gunung Kawi dia beneran sakit dan semacamnya. Ini Ruben Onsunya sendiri udah menyatakan bahwa tidak kenal dengan Fitri tersebut. Jadi itu siapa? Dan ketika gue tanya ke teman-teman wartawan, kenapa tidak mewawancarai bintang tamu yang ada di channelnya Jejak Backpacker? Dan teman-teman wartawan gue semuanya menyatakan bahwa Jejak Backpacker tidak mau memberikan nomor kontaknya. Dan Jejak Backpacker bilang bahwa si bintang tamu itu cuma mau podcast di channel dia. Waduh, masuk akal sekali alasannya. Ini
cuma mau ada di channel dia karena memang ceritanya sesuai skrip yang disetting, atau itu siapa sebenarnya? Siapa sih? Gue nggak yakin itu beneran asisten artis pakai pesugihan beneran sakit. Mau dong jadi tumbal. Aku dengar yang terakhir nih, aduh, ternyata si Fitri itu si tukang fitnah, astaga. Bahkan katanya si pesulap merah itu, Ruben itu tuh nggak kenal sama namanya Fitri. Ya ampun, ini namanya fitnah ya, fitnah keji ya, kayak begitu ya. Aduh Fitri, kenapa ya ampun. Kenapa fitnah Bunda Sarwenda sampai kayak begitu? Padahal Rubennya aja nggak kenal sama si Fitri. Itu lihat tuh postingan di podcastnya ini Mas Denny Sumargo sama si pesulap merah. Nah sekarang pada tahu kan, ternyata di Gunung Kawi itu bukan untuk mencari pesugihan. Orang banyak di sana tuh untuk berwisata. Dan ritual-ritual itu tuh kayaknya itu mungkin sih ya, orang-orang Jawa itu kan banyak ritual ya, tapi itu ritualnya tuh itu bukan pesugihan gitu loh, ya ampun. Makanya tuh hari gini percaya gitu-gituan kan, sampai fitnah orang sembarang. Semangat deh Bunda Sarwenda ya, lebih baik diam, menyelesaikannya dengan tenang. Oke, darah-darah semua di kita itu hanya ziarah, mengucap syukur, berterima kasih, iya, lalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan adat Jawa, tentunya sesuai pakem. Tapi ini juga bukan yang serem-serem. Kalau kita pasang sesajen itu sesajen Jawa, bukan yang sampai ada coklat. Iya, nggak ada. Agar-agar manis gitu. Nggak ada. Kamu tahan sebentar, gue mau nanya, itu kenapa ada coklat ya? Enggak, itu katanya ada jenis pesugihan yang syaratnya itu naruh makanan-makanan manis, Bang, di situ. Makanya coklat. Iya, makanya coklat. Di situ bukan coklat tuh. Iya, agar, terus permen-permen. Makanya gue pengen ketemu, gue pengen bawa loh. Lumayan tuh, tapi nggak ketemu. Karena manis, maka itu gitu. Iya, katanya dengan memberikan hal-hal manis, hidupnya juga akan ikut manis, katanya gitu. Kalau di kita nggak ada. Di kita itu sangat tradisional ya. Jadi masih buah-buahan, lalu ayam ingkung itu satu ayam digoreng. Ingkung tuh ayam utuh digoreng. Oh iya. Karena biar rezekinya tetap utuh. Ada filosofinya, iya, betul. Iya, Udah filosofi udah gitu buah, sayur, kopi. Tapi ini kan sesuatu yang memang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, juga mbah-mbah kita, eyang-eyang kita. Jadi selamatan lalu sesajen itu sesuai dengan cara hidup orang Jawa juga. Punten, habis itu dikonsumsi? Iya, setelah didoakan lalu dimakan bersama-sama. Oh, bukan ditinggal dan membusuk? Enggak, justru kan kita udah masak, ya kita menikmati dong hasil kita. Iya, tahu. Kayak Aku gitu. yang itu aku tahu yang kayak itu. Gitu, jadi nggak sampai membusuk. Justru kita nggak memubazir. Kalau misalnya ada selamatan yang mungkin kelebihan, atau misalnya memang ada orang-orang yang memesannya itu banyak, lalu tidak bisa membawa pulang. Kadang mereka bilang, ini boleh dibagi-bagikan ke warga-warga sekitar. Jadi sampai orang-orang yang tinggal sekitar di Pesarian Gunung Kawi itu, karena itu kan pemukiman padat ya. Iya. Itu juga rezeki juga gitu. Kebagian selamatan, tumpeng. Kadang kalau makanan enak lah. Iya, kadang kita juga ada bagi, misalnya ada tamu yang mau berbudi baik, bagi-bagi misalnya daging sapi kayak gitu, itu juga kita menyuarakan ke RT RW setempat, ini boleh untuk masyarakat, jadi mereka menerima budi baik dari orang lain yang mau berterima kasih karena sudah dikasih rezeki kayak gitu. Dan rezekinya ini nggak tentu dari Pesarian Gunung Kawi, juga mungkin mereka di luar mungkin bisnisnya lancar gitu kan, lalu saya mau berderma. Belakangan ini banyak beredar daftar harga di Pesarian Gunung Kawi, kayak ayam besek lah, tumpeng, wayang, dan semacamnya. Dan banyak yang beranggapan itu adalah syarat ritualnya atau bentuk tumbalnya, bahwa ayam itu artinya adalah anak, terus kalau sapi itu artinya adalah ibu, kalau
Ya macam-macam lah itu diartikan dungu seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan syarat ritual, tapi itu adalah bentuk syukuran orang-orang kejawen yang sudah doa di sana. Kalau kejadian maka dia akan syukuran apa. Nah karena memang beli ayam di sana itu repot, beli kambing kalau misalkan kamu bawa kambing dari rumah ke sana itu repot, maka di pesarian sana itu udah menyediakan. Jadi kamu nggak perlu masak-masak lagi, nggak perlu bawa sapi dari rumah dan semacamnya. Kayak gitu sebenarnya. Tapi itu bagi kepercayaan kejawen. Catat sekali lagi, kalau kamu umat Islam terus doa dan bernazar di sana, kamu udah salah server. Kan kalau di Islam kalau mau bernazar bisa dimanapun, nggak harus di Gunung Kawi itu. Kamu di rumah juga bisa. Ya Allah misalkan, ya Allah doa nih, kamu tahajud, kamu sholat sunnah, kamu doa di penghujung sholat, entah itu di sujud akhir atau di tahiyat akhir. Terus kamu doa ke Allah Azza wa Jalla bahwa ya Allah kalau misalkan saya punya penghasilan 1 miliar, saya mau ya Allah pengen beliin rumah tetangga-tetangga saya yang belum punya rumah setiap bulannya 1 orang ya Allah. Misalkan kayak gitu. Maka ketika kamu beneran diberikan rezeki 1 miliar per bulan, maka kamu harus wajib memenuhi janji kamu tersebut ke Allah Azza wa Jalla. Kamu harus beneran beliin rumah ke tetangga-tetangga kamu yang belum punya rumah atau yang masih ngontrak. Kan nazar itu bisa dimanapun kalau di umat Islam, nggak harus di Gunung Kawi. Kalau kamu nih yang umat Islam, kamu percaya doa di Gunung Kawi itu lebih cepat terkabul, ya itu sama aja kamu salah server sebenarnya. Nggak sekalian lu doa di gereja gitu, atau umat Kristen doa di masjid. Lah kan lu salah server maksud gue. Itu kan kepercayaan kejawen. Ngapain lu doa menurut kepercayaan kejawen? Lu pikir di umat Islam itu sinyalnya 2G terus kejawen tuh 4G gitu, sehingga lu harus numpang gitu. Astagfirullahaladzim. Udah doa sesuai kepercayaan masing-masing. Kayak di umat Islam doa yang cepat terkabul itu ketika hujan, ketika di penghujung sholat, ketika umroh ataupun haji dan lain sebagainya. Atau minta doa ke ibu kamu, minta doa ke istri kamu, minta doa ke suami kamu. Itu lebih cepat terkabul. Ngapain doa di Gunung Kawi umat Islam? Allahu Akbar. Ini salah server. Ada nggak satu kebohongan yang kamu dengar atau baca berita gitu, yang menurut kamu perlu diklarifikasi dari pihak Gunung Kawi? Sebenarnya ya, yang pesugihan itu sih yang paling utama ya. Itu nomor 1 ya. Karena memang tidak ada pesugihannya di Tidak area, ada pesugihan itu. Di area pasarian Gunung Kawi tidak ada. Lalu di area Cila itu tidak seram, dan tidak ada price list tumbal. Itu price list tumbal itu lumayan nih harganya ya. Ya, dan itu dijadiin isu lagi yang padahal itu price list nazar atau dan syukuran, selamatan. tapi dibilangnya kalau itu sebenarnya ayam di situ adalah anak maksudnya. Terus kalau sapi itu ibu atau bapak orang tua gitu. Ya, ini itu pengertian dari mana ini? Dibelok-belokin. Gitu. Padahal enggak kayak gitu. Ayam ya beneran ayam, tumpeng ya beneran tumpeng. Terkait yang price list selamatan yang viral itu ya, kalau mau lihat bentuknya selamatan kayak apa, Instagram kita itu selalu secara berkala update. Jadi bentuknya seperti apa tuh ya ada tumpengnya. Oh ada Instagramnya Gunung Kawi? Ada. Saya sudah buka Instagram itu dari 5 tahun yang lalu dan terus berkembang. Kamu yang kelola? Saya yang kelola. Kamu evaluasi pantau. Iya. Oke. Jadi kalau istilahnya ada yang minta bantu didoakan, dibantu didoakan. Bisa dari selamatan itu. Pasti ada juga yang pengen kayak, ya Allah saya sakit hati nih sama orang ini, sama Marcel nih, ya kan? Nah diminta doa nih. Iya. Tolong doain dong. Itu Marcel tuh orang jahat gitu. Saya sakit hati sama dia. Bisa nggak didoakan, ditumbalkan saja nyawanya gitu. Nah lagi-lagi kita nggak ada tumbal. Oh nggak ada itu mode tumbal nggak ada ya. Iya. Tumbal, pesugihan, penggandaan uang itu opini orang aja. Di kita adanya selamatan, ziarah, ya yang seperti itu. Iya, yang normal. Iya, aslinya ya memang itu karena gitu. sesuai budaya Jawa aja. Iya. Nomor 5 600.000 dapat 4 miliar. Nomor 6 750.000 dapat 5 miliar. Paket komplit, ada paket komplit. 2 juta dapat 10 miliar. Paket komplit. Syarat terbuka untuk semua agama. Ini jadi seolah-olah lu apapun yang penting lu dungu aja. Lu nggak punya agama juga, yang penting lu dungu gitu. Lu agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha ataupun Katolik, apapun agama lu, kalau lu dungu, lu boleh ikutan ini. Syaratnya dungu doang karena sangat amat luar biasa ini. 200.000 dapat 350 juta tuh. Gambling. Yang kedua syaratnya punya rekening pribadi.
Iya. Yang ketiga, hanya 1 kali seumur hidup. Nah, ini marketing S4 nih. Karena orang hanya 1 kali seumur hidup, orang-orang dungu ini pasti pengen yang terbesar dong. Pasti ngambilnya paket komplit 2 juta dong. Dapatnya 10 miliar. Kalau dia ngambil 200.000, besoknya nggak dapat lagi. Sama kayak stok terbatas. Iya, sama. Kata-katanya stok terbatas, limited edition. Ini limited edition Tinggal 1. Oh iya, tinggal 1 nih. Atau kalau lu biasa COD, udah ada yang minat. Ada yang nanya juga nih. Hanya 1 kali seumur hidup. Ini kata-kata yang memaksa kamu untuk ngambil paket komplit. Menjauhi maksiat. Yoi, kata-katanya seolah-olah baik. Judi, miras, dan lain-lain. Ini kan maksiat nih. Nipu maksiat. Bukan pesugihan yang maksiat, nipunya. Lu dungu juga maksiat tuh dungu kalau dalam Islam. Karena untuk beragama di Islam kamu harus punya akal yang sehat. Ketika kamu percaya kayak gini, kamu nggak punya akal. Tanya lu melihat penampakan manusia berkaki kuda ya? Hewan pokoknya. Hewan Kakinya ya? itu hewan. Bagaimana ceritanya tuh? Jadi kan nggak terlalu jauh. Saya ini jadi megang kayak sesaji itu kita sudah siapkan di rumah. Yang diminta sama si dukun ini, sama si bos saya ini. Nah di situ jadi kayak ini apa? ada darah yang dimasukin ke dalam botol. Terus waktu itu kita diminta itu suruh nyembelih ayam hitam. Oke. Itu yang saya pegang. Jadi sebenarnya gini, kayak yang dari agak lumayan jauh nih, 50 meter gitu. Nanti kalau memang si kuncen yang ngasih aba-aba, saya ke sana nganter si syaratnya ini. Oh, ada begituan tuh? Iya. Oh, ada kode-kodean? Iya. Oke, jadi saya masuk. Nah, pada saat saya masuk itu udah firasat saya itu udah gak enak karena benar-benar senyap, sunyi, nggak ada apapun. Jadi kayak banyak sesuatu yang nabrak saya tuh. Oh, lu ada ngerasain begitu? Banyak banget itu di situ. Itu bukan karena sugesti waktu itu? Kalau sugesti saya beda deh kayak rasanya, karena itu bener ditabrak masalahnya. Oke, lu bisa memastikan bahwa ini bukan sugesti lah ya? Itu ditabrak soalnya. Oke. Nah, lu nggak nanya sama si artisnya? Ya, maksudnya kan kita ngapain nih kesini gitu? Nggak ada lu tanya-tanya gitu? Saya nanya itu sesudah di rumah. Oh, ada sempet tanya? Iya, sempet saya ingin nyudahin itu semua. Dia jawab apa? Nanti dulu, gue pengen sukses dulu. Gue pengen naik dulu karir gue, baru kita udahin semua. Oh, jadi lu tahu ini salah nih gitu? Iya, sempet saya kasih tahu, sempet banget. Tapi dia lanjut aja? Lanjut aja. Sukses? Ada beberapa perubahan yang tadi saya bilang. Oke. Perubahannya itu dari segi iklan TV. Kemudian kontrak juga itu saya, karena saya tahu ya waktu itu. Jadi pokoknya habis dari situ tuh 2 minggu atau 1 bulan. Gitu dari situ. Cuman dari perubahan-perubahan itu kita melihat si bos saya ini itu kayak mayat hidup. Jadi gimana? Jadi gairah hidupnya tuh seperti nggak ada. Mukanya tuh flat biasa dan banyak sakit dari situ. Nah itu yang saya bilang, saya udah perasaan nggak enak. Perasaan saya udah gak enak itu. Sampai waktu itu supir saya bilang, Pak, ini bos kayaknya gini deh. Iya, karena ya mungkin perjanjian kemarin di sana kali. Oh, jadi omongan. Ya, jadi buah bibir seperti itu. Pembantu pada tahu dong? Pembantu nggak ada. Oh, nggak. Hanya ada saya sama Pak Yon. Terus yang bersihin rumah siapa? Nggak ada. Paling saya sama Pak Yon. Karena kan memang satu rumah itu 3 lantai. Si artis ini bisa dibilang sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Terus berakhirnya bagaimana itu kisahnya dia dengan Gunung Kawi itu? Jadi waktu itu saya nggak tahu ya, ini memang rencana Allah mungkin. Jadi pada saat itu saya diminta untuk pulang karena ibu saya sakit. Oke. Pada saat itu tepat sekali dengan berbarengan dengan hal itu ada si bos saya ini ada syuting di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi saya pulang ini ditelepon ini pagi sama ibu ya. Nah, siangnya itu mereka syuting, sore harinya habis maghrib saya ditelepon sama Pak Yono kalau artis ini meninggal dunia. Umur pendek gitu? Udah berumur sih. Waktu dia ke sana udah umur berapa? Kepala 4. Oh, berarti dia meninggal di usia kepala 4-an? Iya, betul. Meninggalnya dikasih tahu penyebabnya apa? Jadi lehernya itu kayak digorok. Berarti bisa ini dong, investigasi dong. Iya, cuman itu saya nggak tahu ya seluk-beluk tentang kesitunya itu kenapa. Cuman kan ditutup semua tuh. Saya nggak tahu itu tentang kebenarannya benar seperti itu atau hanya kena teknis lapangan, saya nggak tahu. Jadi intinya lu tidak datang lagi? Enggak, itu saya udah pulang. Syaratnya berhubungan intim sama yang bukan mahramnya sebanyak 7 kali sehari. Terus ada tulisan. Iya, foto. Dia ada foto. Iya, foto macam-macam. Kalau foto itu biasanya kayak orang ngarep banget sama si cewek ini. Nah, dia naruh foto dia sama si cewek. Nah, harus itu sambil doa berharapnya
dia percaya Terkabul. doanya terkabul di situ. Gue pernah nemu ada BH bro. Beda itu pesugihan kancut, beda lagi Bang. Iya. Coba. Itu di Jawa pesugihan kancut tuh di goa di depannya itu wajib syaratnya itu bukan naruh benda manis kayak tadi makanan manis, bukan, itu syaratnya naruh pakaian dalam yang udah pernah dipakai. Tapi ini nggak di Gunung Kawi. Bukan itu. Oh. Itu beda lagi. Tapi di beda tempat Iya, itu. di Jawa juga sama. Jawa Tengah ya. Oh jadi pokoknya sesajen yang lu taruh itu menurut Kepercayaan siapa situ. nih? Dukun kan harus ada petunjuk ya. Iya, betul, Kalau betul. tadi kan dia ada petunjuk tuh. Iya, dari orang. Nah itu isu-isu seperti itu, isu-isu pesugihan entah sampai sekarang siapa yang membuat sebenarnya. Sama kayak di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini prostitusi berkedok pesugihan. Oh di sana. Di Kemukus sampai sekarang. Bagaimana lu masih bisa bilang berjalan. jadi prostitusi itu? Syaratnya berhubungan intim sama yang bukan mahramnya sebanyak 7 kali sehari. Oke. Dan di sana bagi pria-pria yang nggak punya pasangan disediain Bang. Oh, udah ada. Wanita bayar Berapa? disewakan. Nggak tahu Bang. Gua Oh gitu. bisa. Iya kan ngetes dulu. Ya kan lu bisa. Soalnya gini jadi kemana-mana ya. Tunggu dulu, di Gunung Kawi itu ada red card. Itu Apa? benar gak? Apa? Red card Red yang card. Ini di Pasarean yang di kemarin. Pasarian. Oh di Pasarian. Iya, itu di Pasarian. Gua lihat, jadi di Gunung Kawi itu tuh ada tuh apa gambar itu. Oh, iya, ada ini. red card. Pasarian Gunung Kawi itu ada red card gitu. Tapi kalau yang ini kan sebenarnya red card untuk Syukuran. makanan syukuran. Iya, Betul. benar. Itu syukuran. Tapi gue pernah lihat ada red card kayak pesugihan. Itu palsu. Itu udah penipuan. Udah pasti penipuan. Ya, Benar, itu benar udah ya. pasti penipuan. Kemudian yang paling membuat kita ragu-ragu benar adalah apa? Kalau barusan kita lihat ada heboh, yaitu ketika pesulap merah, bukan topi merah, tapi pesulap merah mengungkap adanya ritual mistis di Gunung Kawi, gunung yang berada di seputaran Berita Malang. Nah, mungkin suatu saat, saya nggak janji tapi siapa tahu Roy Suryo Official mau juga ke Gunung Kawi. Ya, tapi bukan kita seperti di sana, enggak. Kita mau napak tilas rutenya Jokowi ke Gunung Kawi. Kenapa? Karena ini dia lihat cara mistis memulai proyek ibu kota negara. Jadi Jokowi ini menggunakan cara mistis, ya, ini untuk memulai ke proyek ibu kota negara. Kan konyol banget. Ini dia tuh selalu mister yang kontroversial ya. Sudah tapi belum tapi sudah. Bolak balik. Sama, lihat ini pernyataannya. Ini dari orang yang sama. Dia mengatakan Jokowi sebut banyak pejabat di Indonesia yang percaya tahayul. Lah ini apa? Ya, dia memulai ibu kota dengan apa? Katanya banyak pejabat, termasuk dia percaya. Dan kalau kita lihat, ini foto bukan rekayasa loh ya. Ini foto beneran ya. Siapa yang ada di gambar ini? Nah, siapa yang ada di gambar ini? Ya, ini jelas betul katanya banyak yang percaya tahayul. Siapa dia? Dan makanya kalau kita lihat ya, dulu titik nol di IKN Nusantara itu ada upacara namanya upacara kendi. Dulu saya pernah dikatakan, Mas, masa dikatakan Jokowi itu percaya dengan ritual. Lah ini apa? Ini itu titik nolnya pakai upacara kendi. Dulu kepala daerah suruh bawa air dari 38 provinsi. Kemudian membuat perkendian. Bukan persendian, tapi perkendian. Upacara kendi di sana. Dan kemudian kalau malam kayak istanya Voldemort ya di Harry Potter itu. Nah ini dia kayak Harry Potter ini. Dulu kalau malam katanya itu Garuda yang kokoh, Garuda yang membanggakan. Garuda Pancasila nggak kayak gini nih, Garuda merunduk itu kelelawar namanya. Ngantuk. Kayak mau dibuatkan yang sudah dibuat oleh istana di sana, kata Panji. Ngantuk. Itu. Dan dia memulainya kayak gini, lihat. Tuh lihat, cara mistis memulai ibu kota negara. Jadi kan kita lihat. Dan idenya ini ternyata konyol banget. Katanya ketika tidur di istana, ya, mau di istana Bogor atau istana Merdeka, katanya nggak mau tidur di sana tuh karena kebayang kolonial. Waduh, kolonialisme. Lah kan, apa nggak kolonial tuh pilar-pilarnya? Itu aja untung sekarang sudah jadi. Ketika 17 Agustus 2024 yang lalu, ketika dipaksakan itu masih dekor, ya, masih itu hanya wallpaper saja dipaksa, makanya nggak boleh ada liputan ke sana karena ketahuan. Ya, gambar di belakang itu cuma dekor atau backdrop. Ya, itu kan konyol sekali. Sekarang sih sudah jadi tiang-tiangnya. Dulu hanya backdrop. Dan ketika dia mulai kan kayak gini nih. Cara-cara mulainya kan konyol banget ini. Orang-orang disuruh melihat, dipertontonkan badut yang nggak lucu ini. Ya ini kan nggak lucu banget ini. Ya untuk memulai kata dia ingin mendapatkan aspirasi malam hari. Dia sengaja tidur di tenda kayak gini. Nah memang orang ini memang ya udahlah. Kalau ada orang mengatakan
Mas kok dikait-kaitkan dengan suasana mistis atau apa? Nah memang, lihat dia berusaha untuk menjadi Raja Jawa. Raja Jawa apa palsu? Ya, pakai Amangkurat aja, Amangkurat yang jahat. Ya, palsu ini. Ya, aduh luar biasa ini. Ya, dia juga pernah duduk sendirian di tepi danau waktu itu. Ya, merenung sendiri. Wah, padahal hanya untuk pembangunan ibu kota kelelawar ini, ya. Ibu kota kelelawar negara ini. Ya gitu, waduh parah ini ya gitu. Dan itu nanti disesuaikan dengan topi Amangkuratnya, Amangkurat yang jahat itu tadi ya. Ini kan istana yang dulu sudah dirancang bagus, ada sayembaranya, ada kawasan Wena, ada kawasan Wanua, ada kawasan Banua. Ternyata jadinya cuma digarap seorang seniman kayak gini nih, seniman Nuarte yang bikin patung juga di Mandalika, itu patung naik motor yang gak jelas itu. Sama ini, dia dapat proyek luar biasa ini untuk membangun kayak gini. Ini gak sesuai dengan konsep awalnya IKN itu, ketika jadinya cuman kayak gini nih. Bahkan ketika itu kan ada COVID, katanya orang harus sesuai dengan protokol COVID. Nah, dia dipotret sendiri begini, tapi ketika dipotret bareng-bareng di Istana Bogor rame-rame kayak gini gak pakai masker, gimana waktu itu ya. Jadi parah lah ini. Ya kalau kita lihat ini foto-foto dokumentasi asli ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Agus Suparto. Agus Suparto adalah fotografer istana resmi, sekarang sudah di sana. Agus Suparto adalah yang pernah foto dengan saya berdua ketika kami menerima hadiah dari lomba foto par postel tahun 90. Saya juara 1, dia juara 2. Dan kalau kita lihat sejarahnya, ketika upacara kendi waktu itu, sampai ada kepala daerah yang pingsan karena nggak tahan dengan upacara kendi itu. Ya gitu, apa itu? Ini kan ritual yang nggak jelas ini. Kemudian sampai ada orang mengatakan ini istana kerajaan jin. Ini bukan Edi Mulyadi dulu yang bilang. Ya ini netizen yang bilang. Sampai digambarkan kayak gini. Ini kalau dalam dunia wayang ini ada kayak ini. Dosa Muko itu wajahnya 10. Karena satu wajah deso, satu wajah bengis, satu wajah kelihatannya baik hati, satu wajah jahat. Ya itu Dosa Muko, wajahnya 10. Ya. Dan kalau kita lihat juga, ya ini yang kemarin barusan juga disampaikan oleh orang namanya Pak Eko Galgendu, ya, yang dulu adalah penasihat spiritualnya Jokowi. Nih soal kodok, ada memang kepercayaan kodok dan biawa itu, yang itu kemarin juga dilakukan bagaimana prinsip kodok Mas Eko Galgendu di podcast forum. Dan juga itu yang sudah tayang, yang belum tayang di podcast Sentana ketika diwawancara oleh Michael dan juga Pak Janes ya. Itu ada itu Eko Galgendu, nanti cerita soal bagaimana kodok ini. Soal kodok ini itulah yang terjadi. Dan makanya kok bisa ya negara secanggih Indonesia ini dengan penduduk 280 juta ini konyol dengan kelakuan kayak gini. Kalau dalam dunia wayang itu saya sering menceritakan, soal di dalam pameran ada goro-goro. Goro-goro itu ada Petruk, kemudian semua penukaran muncul dan sekarang ada Limbo. Tapi kalau ini bukan goro-goro, tapi goro-goro. Oke, Kak, si RO sudah mengeluarkan single barunya ya yang berjudul Serakah. Serakah ya, sama aja kayak rakus ya. Apa yang dia punya masih nggak cukup. Keinginan yang berlebihan. Dia pokoknya nggak pernah puas dengan apa yang dia ada ya. Dan rata-rata orang yang serakah ini ya biasanya itu ya nggak puas dengan dunia, akhirnya ya dia nggak cukup dengan dunia, ditempuhlah jalan-jalan yang belok ya, sampai akhirnya belok itu dia terjatuh sendiri. Ngerti kalian? Dia rakus guys ya, padahal udah cukup ya, tapi nggak cukup aja gitu bagi dia ya. Segalanya dia udah cukup, kebahagiaan dia cukup, harta dia cukup ya, kecantikan dia cukup, semua cukup ya. Keluarga yang bahagia pun dia udah punya, cukup. Suami yang bertanggung jawab cukup ya. Anak-anak yang dulunya sangat pintar ya pun tidak cukup bagi dia gitu loh. Makanya dia kayak serakah, dia serakah banget. Apapun yang dia miliki itu kayak nggak pernah cukup ya, rakus. Pada akhirnya ya pikiran dia sudah kayak dimasuki roh-roh jahat, dan akhirnya ada yang sampai kayak melakukan pesugihan ya kan, demi memuaskan keserakaannya dan kerakusannya. Ya, kita cuma berbicara fakta ya guys ya, jangan tersinggung nanti ada pula yang tersinggung ya kan, nanti junjungan siapa itu tersinggung pula, padahal kita bicara fakta ya kan. Kita membahas lagunya RO pun nanti di sana tersinggung lagi. Kita ngomong A aja tersinggung, kita ngomong B tersinggung, kita ngomong C sampai Z pun tersinggung, semua dia tersinggung. Kasian.
cocok banget lagunya sangat positif ya untuk kita, supaya kita mengingat ya agar kita itu dijauhi dari sifat serakah dan rakus ya. Jangan sampai karena kerakusan dan keserakahan kita sampai memilih jalan yang menyembah makhluk yang seharusnya tidak kita sembah. Betul guys, mantap. Nih masih seputar dengan sihir-sihiran ya kan, karena lagi heboh sekali karena artis inisial S ya kan yang katanya pesugihan ke Gunung Kawi gitu-gitulah ya. Ini masih cerita yang sama mengenai sihir-sihiran, tapi ini kejadiannya baru dan gue alami sendiri ya guys ya. Gue pikir di tahun 2026 gitu, 2025, 2020-an ke atas lah ya, orang tuh yang begituan tuh nggak mungkin orang kota gitu, jarang gitu orang kota gitu gue pikir ya kan. Ternyata ada juga orang kota yang percaya begituan gitu, maksudnya ya main begituan gitu loh ya kan, ke dukun-dukun lah, ini itulah, nggak pede sama dirinya sendiri gitu kan. Terus juga kelihatannya orangnya tuh ke gereja gitu loh. Kelihatannya punya keluarga, dia ke gereja, kayak keluarga yang kelihatan tidak mungkin main begituan karena orangnya terlihat sangat menggunakan logika daripada percaya begituan gitu loh ya kan. Nah, jadi gue dulu kan kerja di perusahaan besar gitu kan, sebagai tim marketing lah ya kan. Nah, gue tuh polos-polos aja lah pokoknya ya di sana, ya polos-polos aja gitu loh, kerja aja lah ya kan, lakukan segala sesuatu yang kerjain gitu. Tapi gue bingung gitu loh, masalahnya ada beberapa orang nih ya mengucapkan hal yang sama padahal mereka tidak saling kenal ya kan. Ada temen gue, karena gue ada sedekat sama satu orang ya kan, temen gue kasih tahu ke gue, katanya dikasih tahu dia tuh sama kayak apa ya, orang kelenteng lah ya, kita bilang orang kelenteng ya kan, orang kelenteng A gitu ya. Katanya makanan minuman yang ada di kantor jangan pernah disentuh, terutama dari dia. Minuman galon aja nggak boleh tuh ya kan. Terus gue kayak, emang kenapa? Alasannya karena orang ini ya kan mau semua orang ngedengerin omongan dia gitu loh. Jadi dia kasih sesuatu di minumannya sama makanan gitu loh. Gue kayak awalnya nggak percaya ya kan, awalnya kayak cuma satu orang doang nih yang ngomong, nggak mungkin lah ya kan. Terus gak lama ada juga omongan dari ada satu orang nih ya kan, yang juga sering rapat lah ya kan di kantor gua gitu loh. Dia ngomong, dia dikasih tahu sama bapaknya, lebih baik makanan sama minuman di kantor jangan diminum, bawa sendiri. Nah, udah 2 orang tuh ya kan, udah 2 orang tuh, 2 manusia. Nggak cuman itu, yang teman gua ini ada nanya ke kelenteng lain ya kan. Kata orang kelenteng yang lain ini juga sama persis omongannya, makanan minuman dari kantor terutama yang dari dia jangan diminum sama sekali. Alasannya karena dia tuh ada taruh sesuatu di sana. Semua omongan ini 3 orang udah ngomong sama nih ya kan. Gue kayak kok bisa nih 3 orang ngomong sama? Apa di WhatsAppan, pokoknya grup, gak mungkin dong ya kan, orang beda-beda lokasinya gitu loh. Gue kayak, kalau ada 3 orang ngomong bisa jadi bener nih ya kan. Jadi daripada gue otaknya aneh-aneh gitu kan, gue mikir kayak kalau gue makan begituan kayaknya otak gue bisa aneh-aneh deh, jadi nurut gitu, udahlah kok kayak gitu gue bawa air sendiri aja lah, nggak apa-apa, mahal-mahal deh, gue beli air sendiri aja lah. Jadi gue beli aqua botol sendiri gitu. Sama makan gue kan biasanya ada kayak dikasih apa sama dia kalau lagi jalan-jalan apa. Nggak, gue pokoknya menolak keras dari dia gitu, nggak mau gue ya kan. Terus habis itu pernah ada kejadian lagi. Jadi orang ini, si orang yang dibilang melakukan sesuatu ini sama makanan, itu tuh gak suka sama
teman gue ini, makanya teman gue ini bisa nanya gitu loh ke orang Kelenteng gitu kan, sama teman gue yang sering ke Kelenteng ini ya kan. Nah suatu saat gue lagi pergi sama teman gue yang sering ke Kelenteng ini, kita pergi berdua ya kan, karena kan kita marketing ya kan, jadi kita perlu pergi gitu kan untuk nawar-nawarin gitu loh. Kita pergi berdua sama satu driver, satu supir ya kan. Supir ini ternyata bisa melihat guys, karena dia tuh punya turunan keraton lah ya kan, jadi bisa melihat gitu loh, kayak segala sesuatu bisa lihat lah gitu ya kan, punya ilmu lah, kita bilang punya ilmu lah ya kan. Suatu saat kita ke tempat, entah kenapa kita kayak dibawa ke tempat yang aneh, kayak ada, kan kita kan perlu marketing gitu kan, jadi kayak kita kalau misalkan dapat info kayak perlu kesini loh gitu, ya udah kita ke situ, ke tempat itu gitu kan. Kita ke daerah Bekasi kalau nggak salah ya kan, jauh tuh kan, dari Jakarta ke Bekasi lumayan lah, ada makan waktu berapa jam gitu kan. Saat gue lagi lihat kok tempatnya aneh ya kan, gue sih ngerasa tempatnya memang gak enak juga sih, kayak aneh gitu kan, pohonnya gede banget gitu, aneh ya tempatnya. Terus kita juga datang ke sana kayak gak jelas gitu, ngerti kan, gak jelas gitu loh. Terus di sana tuh kan ada deket tempat usaha kulit gitu, kayak entah kulit untuk buat kerupuk gitu loh, tapi kan pakai kulit hewan beneran, jadi lumayan bau amis guys, ada bekas darah, bau amis, lumayan bau gitu loh. Terus dekat pohon gede, terus tempatnya entah kenapa kayak remang-remang aneh gitu ya kan. Terus pulang dari sana, badan temen gue kebetulan kan gue tidak, puji Tuhannya gue tidak diberikan kepekaan gitu, jadi gue puji Tuhan lah gitu lah. Temen gue ini ngerasa badannya nggak enak gitu loh, makanya dia kayak pengen cepet-cepet selesai aja gitu, pengen cepet-cepet balik gitu ya kan. Terus driver ini juga entah kenapa dia kayak, biasanya dia kadang di mobil gitu, ini enggak, dia ikut keluar juga, kayak melakukan sesuatu, kita juga nggak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba nih pas kita pulang, tiba-tiba drivernya kesurupan dong. Kayak tiba-tiba lagi nyetir, lu bayangin, lagi nyetir tiba-tiba kesurupan. Serem gak lo? Kan gue takut kayak, ini mobilnya gimana nih, mana kenceng lagi bawanya kan, kenceng sekali. Waduh kesurupan guys. Gue langsung mikir gimana ya, kok kayak gini gimana. Aduh, ini dia bawa mobilnya jadi bener kayak gue, jadi takut juga nih ya kan. Takutnya tiba-tiba dibelokin, terjun kita kan terbang, waduh takut juga kan. So akhirnya aku kayak posisinya gue di belakang lagi kagak bisa gini-giniin ya, mobilnya gak bisa ya kan. Aduh akhirnya gue bisa lakuin cuma apa ya, berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa ya, sama Tuhan kita ya kan. Aku berdoa gitu kan, minta perlindungan karena gue takut banget gitu kan. Terus habis itu kebetulan nih teman gue agamanya berbeda kan, dia kan suka ke Kelenteng ya kan, dia puterin lagu agama Buddha tuh, yang puterin gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba pokoknya kita berdua nih belakang nih udah berdoa dengan agama berbeda gitu kan. Akhirnya orang sadar duar gitu, tiba-tiba ada bunyi tak kenceng banget pas gue lagi berdoa itu ya kan. Terus tiba-tiba orang sadar gitu ya. Terus cerita nih, si driver ini cerita, katanya dia itu lagi ngelawan sosok yang ngikutin kita ya kan, sosok yang ngikutin kita. Oh ya, ngomong-ngomong nih ya, posisinya saat itu entah kenapa dari nggak tahu ya kan, pokoknya memang pas kita nyampe sana udah mulai mendung ya kan. Padahal tadi cerah banget nih hari-hari, tiba-tiba hujan gede banget di tol, hujannya bener-bener gede banget sampai depannya tidak kelihatan apapun ya, sampai cuma kelihatan lampu doang kedip-kedip tuh ya kan, kuning-kuning atau enggak merah-merah itu doang, cuma kelihatan itu, kiri kanan semua nggak kelihatan dan posisinya kenceng banget. Jadi kita udah takut nih, makanya pas dia kesurupan kita takut kenapa-napa kitanya gitu loh. Ternyata katanya ada sosok 2 genderuwo ikutin kita. Katanya dikirim sama orang itu tuh, orang yang suka kasih makanan itu ya kan, mau nyelakain temen gue gitu loh. Mau nyelakain, hari itu hari Jumat itu, mau nyelakain dibuat meningsoy. Aduh mohon maaf nih, umur saya kan masih panjang gitu, untung aja beriman gitu, jadi kita banyak berdoa dan Tuhan selamatkan kita gitu loh. Makanya
Gue pikir gak ada yang begituan, ternyata Indis 2026 banyak yang pakai begituan gitu loh, untuk bersaing lah, untuk makin lancar lah bisnisnya dan lain-lain. Ternyata masih ada gitu loh. Shock juga sih, tapi ya udahlah, gimana lagi. Teman-teman, setelah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, inilah pendapat saya secara pribadi. Ini adalah opini saya sebagai kreator yang mencoba melihat sebuah peristiwa secara utuh, bukan hanya mengambil potongan-potongan video yang sedang viral. Menurut saya, salah satu masalah terbesar di media sosial saat ini adalah begitu mudahnya sebuah narasi berkembang tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Ketika ada seseorang yang mengaku mengetahui sesuatu, mengaku pernah menjadi saksi, atau mengaku memiliki pengalaman tertentu, banyak orang langsung menganggap semua ucapannya sebagai kebenaran mutlak. Padahal dalam kehidupan nyata, sebuah pengakuan tetap membutuhkan bukti, klarifikasi, dan verifikasi. Kasus yang dibahas dalam video ini menurut saya menjadi contoh yang sangat jelas. Nama beberapa tokoh publik ikut terseret hanya karena ada dugaan, asumsi, atau potongan cerita yang kemudian berkembang menjadi opini publik. Padahal, seseorang tidak boleh dihukum oleh opini. Apalagi ketika tuduhan tersebut menyangkut hal-hal yang sangat sensitif seperti pesugihan, ritual tertentu, atau praktik mistis. Dampaknya bukan hanya kepada nama baik seseorang, tetapi juga kepada keluarga, anak-anak, rekan kerja, hingga orang-orang yang berada di sekitarnya. Saya juga melihat bahwa Marcel mencoba mengajak penonton untuk membedakan antara cerita, dugaan, dan fakta. Terlepas dari apakah semua pendapat Marcel harus disetujui atau tidak, menurut saya ada satu pesan penting yang layak direnungkan, yaitu jangan mudah mempercayai narasi hanya karena terdengar dramatis. Di era media sosial, cerita yang paling sensasional seringkali jauh lebih cepat menyebar daripada klarifikasi yang sebenarnya. Hal lain yang menurut saya menarik adalah penjelasan mengenai Gunung Kawi. Selama bertahun-tahun, tempat tersebut sering dilekatkan dengan berbagai cerita mistis. Akibatnya, banyak orang yang bahkan belum pernah datang ke sana sudah memiliki kesimpulan sendiri. Padahal dari penjelasan yang muncul dalam video ini, ada sisi budaya, tradisi, sejarah, dan kegiatan masyarakat yang seringkali tidak ikut diberitakan. Saya pribadi berpendapat bahwa sebuah tempat tidak boleh langsung diberi cap negatif hanya karena berkembang cerita dari mulut ke mulut. Bukan berarti saya menutup kemungkinan adanya orang-orang yang memanfaatkan nama tempat tertentu untuk melakukan praktik penipuan. Itu tentu bisa saja terjadi dimanapun. Tetapi kita juga harus mampu membedakan antara oknum dengan keseluruhan tempat atau komunitasnya. Jangan sampai masyarakat sekitar ikut menerima dampak buruk karena stigma yang terus-menerus diulang. Menurut saya, media sosial juga mempunyai tanggung jawab moral. Kreator memang berhak menyampaikan pendapat, tetapi ketika menyebut atau mengisyaratkan seseorang melakukan sesuatu yang sangat serius, maka seharusnya dasar buktinya juga harus kuat. Jangan sampai demi mengejar penonton, kita justru menciptakan kerugian yang jauh lebih besar kepada orang lain. Saya pribadi juga merasa prihatin ketika melihat masyarakat seringkali lebih tertarik pada cerita yang menyeramkan dibandingkan penjelasan yang masuk akal. Konten seperti ini biasanya memang cepat viral karena memancing emosi. Namun sebagai penonton, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak langsung percaya begitu saja. Biasakan mencari informasi dari beberapa sumber, mendengarkan semua pihak, lalu menarik kesimpulan dengan kepala dingin. Bagi saya, apabila benar ada seseorang yang difitnah, tentu itu sangat disayangkan. Tidak ada satupun orang yang pantas kehilangan nama baik hanya karena sebuah cerita yang belum dapat dibuktikan. Sebaliknya, jika memang ada pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum, maka biarlah proses pembuktian dilakukan melalui mekanisme yang benar, bukan hanya melalui opini di media sosial.
Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk menghormati perbedaan budaya dan tradisi di Indonesia. Negara kita memiliki keberagaman adat yang sangat luas. Tidak semua tradisi bisa langsung disamakan dengan praktik yang negatif. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi tetap harus menghargai budaya masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, bagi kita yang beragama, tentu setiap orang memiliki keyakinan dan tata cara ibadah masing-masing. Menurut saya, akan jauh lebih baik jika kita tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang kita yakini tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Dengan begitu, diskusi seperti ini tidak berubah menjadi ajang saling menyerang. Saya berharap setelah menonton video ini, kita semua menjadi lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah terpancing oleh judul yang bombastis, potongan video yang dipotong konteksnya, ataupun narasi yang sengaja dibuat dramatis. Justru kemampuan untuk berpikir kritis itulah yang semakin dibutuhkan di era digital saat ini. Pada akhirnya, saya tidak ingin menghakimi siapapun. Saya hanya ingin mengajak kita semua agar lebih berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Kalau memang ada fakta baru, mari kita lihat faktanya. Kalau masih berupa dugaan, mari kita sebut sebagai dugaan. Dan kalau ternyata sebuah isu sudah diklarifikasi, maka kita juga harus berani menerima klarifikasi tersebut dengan pikiran yang terbuka. Itulah pendapat saya mengenai pembahasan kali ini. Kalau teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar selama kita tetap saling menghormati dan berdiskusi secara sehat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari fitnah, dan diberikan kebijaksanaan dalam menyaring setiap informasi yang kita terima.